Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda sore hari ini di program kami Bincang Sehat Dokter. Insya Allah kurang lebih 45 menit ke depan kita akan membahas seputar kesehatan medis bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kami. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, umat-umat beliau yang mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah telah bergabung narasumber kami pada sore hari ini ialah Dr. Utomo, MKes SPKJ. Beliau merupakan dokter spesialis jiwa di Rumah Sakit Haji Anwar Sumeneb dan juga RSI Garam Kaliangat Sumeneb Madura. Kita akan sapa dulu beliau pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Mungkin suaranya, Dok, ya belum keluar ya? Apa di mute, Dok? Suara dokter belum terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah terdengar, Dok. Sehat, Dok, ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini pertemuan perdana dengan dokter nih. Alhamdulillah sehat, Dok. Masya Allah. Terima kasih atas waktunya, Dok. Sebelumnya, Dok, suatu kehormatan bagi Al-Furqan TV bisa mengundang dokter sebagai narasumber kami di program kami, ya, Dok. Baik, kami ingatkan kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda bisa mengikuti program kami untuk bertanya dan juga berdiskusi dengan dokter langsung melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0812-5952-1312, atau mungkin bagi pemirsa yang telah bergabung di Zoom kami, silahkan ketik pertanyaan Anda atau mungkin nanti langsung bergabung di Zoom kami di kolom chat juga untuk menyampaikan pertanyaan. Insya Allah pertanyaan akan langsung kita diskusikan bareng bersama dokter pada sore hari ini. Baik, tema pada sore hari ini ialah tema yang mungkin sering sekali kita dengar. Karena istilah ini sering digunakan bagi orang yang mungkin kita katakan saat itu sedang refreshing dan sebagainya. Yaitu istilah healing. Jadi kalau literasi yang kita baca justru healing itu merupakan suatu terapi untuk pada pasien yang sedang mengalami depresi atau mungkin gangguan kejiwaan lainnya. Nah, mungkin nanti akan banyak dijelaskan oleh dokter apa itu mungkin terapi untuk depresi, mungkin juga apa itu depresi, mungkin banyak nanti akan dijelaskan oleh Dr. Utomo pada sore hari ini. Mungkin insya Allah kurang lebih 45 menit ke depan, sekitar 30 menit akan kita dengarkan paparan dari dokter dan selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi kepada Dr. Utomo. Baik, tidak panjang lebar pembukaan dari saya, dari studio Al-Furqan TV di Mahat Al-Furqan Al-Islami Gresik, kita serahkan kepada Dr. Utomo. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, dokter. Terima kasih, Mas Bobi. Baik, langsung kami masuk pada bahasan yang dimintakan oleh via Al-Furqan, yang mana pada kali ini mengambil tema jiwa, dan yang lebih spesifik lagi sebenarnya kaitan yang lagi viral ya, yang lagi marak di Facebook maupun IG, itu tentang apa namanya istilah healing ya. Ya, betul. Nanti penggunaan istilah healing ini secara awam ya, secara awam. Tapi nanti secara medis kami ada istilah tersendiri yang mana pada prinsipnya sebenarnya lebih komprehensif untuk yang istilah dari medis sendiri. Baik. Oleh karena itu tetap akan kita padukan antara healing dengan yang kami miliki di bidang kedokteran jiwa. Baik. Untuk menuju ke sana kami akan memulai mengenalkan dulu bagaimana apa itu tanda maupun gejala seseorang itu menderita gangguan jiwa ya. Memang gangguan jiwa ini merupakan suatu apa ini namanya spektrum ya, luas ya, spektrum ya, dia merupakan suatu spektrum yang luas ya, dari yang tingkat ringan, cemas, depresi, panik, kemudian fobia, obsesif, kompulsif dan lain sebagainya, sampai gangguan jiwa yang berat ya,
penggunaan alkohol, penggunaan narkoba, kemudian gangguan jiwa atau yang kita sebut dengan skizofrenia. Ini kurikulum vitae saya, sementara tidak usah kami tampilkan. Insya Allah tadi di awal sudah disampaikan sama Suna. Saya masuk pada gangguan jiwa itu apa? Sebenarnya prinsipnya sama. Gangguan jiwa itu dengan gangguan fisik secara medis kedokteran itu sama persis ya. Dari berbagai penyebab ya, sama ya. Penyakit fisik pun juga begitu ya, terjadi berbagai penyebab. Kemudian gejala-gejalanya, pengobatannya pun akan berbeda-beda. Nah, untuk pengobatan di bidang kejiwaan ini salah satunya adalah istilah yang sering kita dengarkan healing. Healing itu sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu termasuk penyembuhan itu ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya healing itu penyembuhan ya, penyembuhan. Di bidang kami lebih menekankan dengan pengobatan ya, dengan pengobatan ya. Di bidang kami pengobatan itu ada dua macam, pengobatan atau penyembuhan, karena nama lainnya adalah healing ya. Itu dengan terapi obat dan dengan non terapi obat atau terapi farmakologi dan non farmakologi. Nah, non farmakologi ini yang kita sebut sebagai psikoterapi atau yang inilah kita masukkan juga istilah healing di situ ya, penyembuhan secara healing. Nanti ada bedanya memang antara healing dengan psikoterapi. Ada bedanya sedikit. Kemudian gangguan jiwa itu sendiri itu ada 3. Biasanya kami mengistilahkan dengan untuk memudahkannya, memudah mengingatkan adalah dengan 3P ya. Gangguan pada pikiran, gangguan pada perasaan, dan gangguan pada perilaku. Jadi kita singkat dengan 3P untuk memudahkan kita mengingat ya. Yang mana gangguan 3P ini menimbulkan suatu penderitaan. Terganggunya fungsi sehari-hari. Ya, fungsi sehari-harinya akan terganggu apabila mengenai gangguan pikiran maupun gangguan perasaan maupun bahkan gangguan perilaku. Fungsi sehari-hari seperti apa? Misalnya fungsi pekerjaan. Ya, seseorang tidak bisa bekerja dengan maksimal, dengan optimal. Kan tidak bisa bekerja sama sekali. Kemudian yang lain fungsi sosial, tidak bisa bergaul dengan temannya. Tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, tidak bisa berteman dengan baik, berbicara dengan teman dengan lingkungan sekitar, tidak bisa. Ini merupakan sesuatu gangguan fungsi sehari-hari ya, fungsi sosial. Kemudian yang pertama tadi 3P yang pertama adalah gangguan pada pikiran. Pikirannya seperti apa kalau seseorang itu menderita gangguan pada pikiran? Nah, dia akan ada pikiran yang berulang-ulang, selalu diulang-ulang pikirannya itu. Ya, pikiran yang berulang-ulang. Pikirannya apa? Semua pikiran ya. Pikirannya nanti tergantung yang melatar belakangi. Itu dia apa? Nanti dia biasanya akan berulang-ulang saja pikirannya itu. Kemudian yang kedua, pikiran tentang sakit dan penyakit yang berlebihan. Ini sekarang banyak sekali ya. Masyarakat kita banyak sekali memiliki pikiran-pikiran tentang sakit dan penyakit yang berlebihan, ya terlalu takut dengan penyakitnya, sehingga biasanya mereka itu akan berobat kemana-mana. Dia merasakan detaan jantung lebih keras, ya berdebar-debar terus jantungnya. Kemudian dia periksa ke dokter-dokter yang lain, sehingga untuk memastikan bahwa jantungnya baik-baik saja. Ternyata tidak ada kelainan di jantungnya. Dia selalu terpikirkan oleh penyakit jantung ya, karena apa? Dia takut mati. Nanti kalau penyakit jantung biasanya itu terjadi sudden death ya, mati mendadak gitu ya, takutnya begitu, sehingga dia mencari pertolongan pengobatan ke dokter.
pikiran tentang penyakit yang berlebihan tadi ya. Padahal jantungnya ketika rekam jantung itu normal-normal saja, tapi dia merasakan ada sensasi yang tidak nyaman ya. Jantungnya berdebar-debar, berdegup kencang ya, karena sesuatu pikiran tertentu. Kemudian selanjutnya adalah pikiran tentang ketakutan yang tidak masuk akal. Nah, ini pikiran tentang ketakutan. Orang merasa takut, merasa cemas dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Ini adalah suatu gangguan pikiran. Kemudian keyakinan yang tidak sesuai dengan realita. Keyakinan yang tidak sesuai dengan realita. Seperti apa? Seperti merasa curiga saja sama orang. Ya. Merasa dikejar-kejar kayak ada yang ngejar-ngejar dirinya, padahal tidak ada apa-apa. Kemudian merasa mau dibunuh rasanya, kayak ada yang mau mencelakai, mencederai, kayak ada yang mau membunuh dia. Nah, keyakinan yang tidak sesuai dengan realita, tapi dia ada di pikirannya dia. Kemudian selanjutnya adalah gangguan persepsi. Nah, ini gangguan persepsi itu mendengar bisikan-bisikan atau melihat bayangan-bayangan yang tidak ada objeknya. Ya, seperti halusinasi yang kita katakan halusinasi di telinganya. Ada bisikan-bisikan yang orang lain tidak mendengar tapi dia mendengar. Nah, ini yang kita sebut sebagai gangguan persepsi atau halusinasi. Kemudian melihat bayangan-bayangan juga ya. Jadi dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Ya, ini kadang nanti rancu dengan orang pinter gitu. Jangan-jangan orang pinter itu juga masuk ke sini, sudah masuk ke gangguan, jangan-jangan begitu ya. Melihat bayangan-bayangan yang tidak ada objeknya. Ya. Sensasi-sensasi bayangan, sensasi-sensasi benda-benda sekitar itu nyata. Ya, misalnya contohnya ada di sini ada kipas angin. Dikira kipas anginnya berbicara kepada dia. Nah, padahal dia cuma berputar-putar aja anginnya. Nah, seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai halusinasi. Kemudian yang kedua adalah gangguan perasaan, di alam perasaan atau kita sebut sebagai mood atau affect, ya mood. Ya. Seperti apa gangguan di perasaan? Seperti cemas yang berlebihan ya, takut, khawatir ya, memikirkan sesuatu yang belum pasti. Nah, itu sudah dipikirkan, kepikiran aja. Nah, ini adalah cemas berlebihan, takut. Nah, yang tidak masuk akal, nggak masuk akal. Karena belum terjadi, sudah kepikiran, dipikirkan dulu sampai mengganggu aktivitas. Kemudian yang kedua adalah sedih yang berlarut-larut, ya, sedih yang berkepanjangan. Biasanya kita katakan depresi menurut pedoman penanggulangan pedoman gangguan jiwa itu setelah 2 minggu baru kita katakan orang tersebut menderita depresi, ya. Sedih yang berlarut-larut lebih dari 2 minggu. Nah, perasaannya sedih terus ya, tidak ada enak-enaknya, sedih, kemudian menangis ya, tidak semangat, tidak gembira. Kemudian perasaan selanjutnya adalah gembira berlebihan. Ini juga merupakan suatu perasaan yang gangguan perasaan ya, berlebihan ya, mania ya, atau hipomania ya, gembira berlebihan, euforia yang berlebihan. Kemudian selanjutnya adalah marah-marah ya, orang marah-marah yang tidak beralasan. Kalau marah-marah ada alasan, misalnya santrinya nggak ngerjakan tugas gitu ya, itu ya wajar-wajar aja. Tapi marah yang tidak beralasan, ya ada apa-apa ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, atau marah-marah saja. Nah, ini sudah merupakan gangguan perasaan. Yang ketiga adalah gangguan pada tingkah lakunya atau perilakunya. Ya, seperti apa? Seperti gaduh gelisah, ya bingung, mondar-mandir, ya. Mondar-mandir, gaduh gelisah, ya, bingung, kemudian mengamuk, gitu ya, mengamuk, ya. Mengamuk yang tidak jelas penyebabnya. Kemudian perilaku yang terus diulang-ulang. Perilaku yang terus diulang-ulang. Kemudian selanjutnya adalah perilaku yang kacau, ya, seperti tanpa busana atau menarik diri, nggak mau bergaul, mengisolasi diri, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya, gangguan pada perilaku, gangguan perkembangan pada anak, ya. Seperti apa? Sulit belajar. Nah, mungkin anak-anak yang sulit belajar perlu kita terapi, nah, perlu kita healing, misalnya. Kita healing, kita terapi yang sulit belajar. Gangguan berbahasa, ya, perlu kita terapi. Tidak bisa diam atau hiperaktif. Tidak bisa bergaul ya, sulit beradaptasi dengan temannya ya, dan sebagainya.
ini merupakan gangguan-gangguan pada perilaku seseorang. Juga gangguan tidur, ya. Gangguan tidur ini bisa sulit tidur atau terlalu banyak tidur, ya. Sulit tidur, ya, sehingga mereka mencari pertolongan ke dokter biasanya untuk minta obat tidur, katanya obat tidur untuk membantu tidurnya. Makanya alhamdulillah kalau panjenengan jemaah kalau tidur tanpa obat itu alhamdulillah. Karena banyak memiliki pasien-pasien yang sulit tidur keluhannya, hanya sulit tidur. Banyak sekali pasien-pasien ya harus mengkonsumsi obat ya untuk menidurkan diri. Alhamdulillah kita tidak perlu obat untuk tidur dengan pulas, alhamdulillah ya. Atau sebaliknya, sebaliknya apa? Terlalu banyak tidur ya. Tidur yang terlalu banyak juga merupakan suatu gangguan ya, suatu gangguan, sehingga perlu diterapi juga kalau terlalu banyak tidur ya. Terlalu banyak tidur nanti akhirnya apa? Malas ya, nggak mau kerja, tidur aja kerjaannya ya. Santri kalau terlalu banyak tidur ya perlu diterapi juga gitu. biar apalagi Al-Quran aja ya, tidur terus ya, perlu diterapi ya. Kemudian gangguan makan ya, gangguan makan misalnya tidak nafsu makan. Nafsu makan tidak ada atau berkurang nafsu makannya karena apa? Karena terganggu perilakunya untuk makan terganggu ya, tidak nafsu makan. Kemudian atau sebaliknya makan berlebihan sehingga terjadi obes, ya, nanti akan terjadi obes. Makanya gangguan makan merupakan salah satu tanda ya, tanda adanya ketidakberesan pada psikisnya. Selanjutnya adalah sulit konsentrasi. Ini juga ya. Seseorang yang sulit konsentrasi, kemudian tidak bisa fokus dalam mengerjakan pekerjaan, dalam mengerjakan soal, dalam mengerjakan aktivitasnya, tidak bisa fokus. Nah, tentunya ini merupakan mulai merupakan suatu tanda-tanda ya, tanda-tanda adanya suatu gangguan. Ya. Kemudian juga disertai berbagai keluhan. Nah, ini mulai sudah keluhan-keluhan psikis, keluhan-keluhan fisik mulai muncul ya. Yang kita sebut dengan istilah psikosomatis ya, psikosomatis ya. Kapan-kapan bahasan psikosomatis ini cukup menarik juga ya. Jadi orang itu keluhan yang muncul adalah keluhan fisik ya, dikira penyakit-penyakit fisik, tapi ternyata adalah penyakit-penyakit psikis yang kita sebut sebagai gangguan psikosomatis ya. Ini disertai berbagai keluhan seperti apa? Pusing aja itu nggak selesai-selesai. Minum Panadol tetap pusing. Ya, minum apalagi itu obat-obatan toko itu pusingnya tidak hilang atau pusingnya hilang sebentar habis itu pusing lagi gitu ya. Tegang ya, leher tegang gitu ya, tegang-tegang di leher, sakit kepala yang nggak sembuh ya, minum Panadol, minum Sanmol, minum paracetamol enak, Antalgin enak, tapi selang berapa lama sakit kepala lagi seperti itu. Kemudian jantung berdebar-debar juga ini ya, dikiranya sakit jantung ternyata hanya cemas-cemas biasa ya. Kalau seseorang cemas tentunya kan detak jantung akan berlebihan ya, akan berdebar-debar lebih kencang. Kemudian juga keringat dingin dan lain-lain. Seperti misalnya ya, seperti misalnya santri yang mau ujian kalau di ujian tahfidz misalnya ujian hafalan, keringat dingin keluar ya, sering beser ya, mau kemeh aja itu sudah merupakan tanda-tanda cemas ya, sudah terganggu ya, cemas ya, jantungnya berdebar-debar ya. Kadang kita juga gitu, misalnya mau ngimami gitu ya, mau ngimami padahal sudah hafal ya, nanti waktu di tengah-tengah imam baca surat agak panjang dikit lupa gitu ya, padahal sudah hafal lupa, jantungnya berdebar-debar aja seperti itu ya, berdebar-debar, keringat dingin dan lain-lain ya. Gemetar juga gitu ya, tangan kaki bergemetar gitu. Selanjutnya, ciri selanjutnya adalah berkurangnya gairah kerja ya, tidak nafsu kerja atau tidak punya motivasi kerja yang tinggi ya, tidak ada motivasi kerja atau melemah motivasi kerjanya ya, maunya malas-malasan. Kemudian juga berkurangnya gairah seksual tentunya juga. Orang-orang dengan depresi, orang-orang yang terjadi penurunan moodnya menurun, termasuk juga akan berkurang gairah seksualnya, tidak ada nafsu seksualnya sama istri. Ciri selanjutnya adalah gangguan fungsi dari pekerjaan dan fungsi sosial ya, tidak mampu bekerja seperti biasa ya. Biasanya kerjanya itu hasilnya, outputnya itu bagus ya, hasilnya bagus. Tapi dalam hal ini kalau ganggu fungsi pekerjaan dan fungsi sosialnya, maka pekerjaannya tidak bisa selesai dengan baik.
atau biasanya molor-molor ya, biasanya gitu ya, kita biasa di target itu molor-molor ya, jangan-jangan kita sendiri kena gitu ya, molor-molor kemana artikelnya kok belum selesai-selesai gitu ya, artikelnya kemarin itu mau diterbitkan nih nggak selesai-selesai deh, jangan-jangan kita kena ini ya, dan tidak mampu bergaul sebagaimana lazimnya ya, namanya tidak mampu ya, tidak bisa bergaul dengan lingkungan sekitar ya. Hati-hati kalau kita sudah tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitar, mungkin kita pertanyakan psikis kita, jangan-jangan ada gangguan di psikis kita. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang itu bisa menderita gangguan jiwa ya, bila menderita gangguan jiwa seperti apa? Baik depresi maupun cemas ya, maupun gangguan jiwa yang berat yang lainnya ya. Ada beberapa faktor yang pertama adalah keturunan. Nah, ini sama dengan penyakit apa ya? BM ya, apa itu kencing manis, itu sama, itu juga keturunan ya. Kalau kita itu keturunan kita ada yang menderita gangguan kejiwaan ya, gangguan psikis ya, tentunya kita akan berisiko untuk terjadinya hal yang sama ya, itu berisiko. Sehingga apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan adalah memodifikasi supaya kita tidak terjadi gangguan jiwa, dimodifikasi pola hidupnya, dimodifikasi kalau kencing manis dimodifikasi gaya hidupnya ya, pola hidupnya, gaya hidupnya, pola makannya ya, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua yang adalah lingkungan dan situasi sosial. Ini sangat berpengaruh sekali. Lingkungan yang kurang baik, lingkungan yang tidak mengenal norma-norma, atau lingkungan yang jelek tentunya akan menyebabkan ya, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan kejiwaan ya. Kemudian juga situasi sosial yang kurang baik itu juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan kejiwaan. Yang ketiga, tentunya penyakit fisik. Penyakit fisik kok bisa jadi gangguan jiwa? Ya, karena apa? Kan penyakit fisik yang tidak sembuh-sembuh, maksudnya penyakit fisik yang kronis, misalnya stroke, atau misalnya stroke kemudian lumpuh ya, yang dulunya gagah perkasa misalnya ya. Dulunya gagah perkasa, disegani orang ya. Semuanya aja sudah orang pada takut dengar suaranya sepatunya tak-tak di jalan, udah orang takut duluan ya. Kena stroke ya. Nah, setelah kena stroke dia lumpuh, tidak bisa apa-apa, harus berbaring di tempat tidur atau pakai kursi roda misalnya. Itu merupakan suatu stres tersendiri bagi pelakunya ya, stres tersendiri. Penyakit fisik ya, penyakit fisik yang kronis ya, yang menyebabkan orang tersebut sudah tidak seperti yang dulu lagi, itu akan menyebabkan salah satu faktor yang bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan kejiwaan, gangguan psikologis ya. Nah, gangguan jiwa itu merupakan interaksi dari faktor-faktor ketiganya. Ya, apalagi ada faktor 1, ada faktor 2, faktor 3, faktor 4, itu ada semua, itu lebih cepat untuk terjadinya gangguan kejiwaan. Ya. Nah, penyakit fisik misalnya ya, seseorang penyakit fisik kok bisa seperti orang kena gangguan psikisnya ya, secara langsung mengenai otak. Contohnya apa? Contohnya trauma ya, benturan di kepala. Infeksi otak, meningitis, macam-macam seperti itu ya, stroke tadi ya, tumor juga, gizi buruk ya, zat psikoaktif atau narkotika, atau ganja, ekstasi, sabu dan alkohol, itu secara langsung akan mengenai otak dan akan merusak otak. Karena itu sangat marak ini ya, zat psikoaktif ini di kalangan remaja-remaja kita itu ya, anak-anak yang masih usia produktif, kita sangat menyayangkan sekali, kita cukup banyak ya penyalahgunaan zat psikoaktif berupa narkotika, ganja, ekstasi, sabu dan lain sebagainya yang menyebabkan mereka berperilaku beringas. Ya. Kemudian secara tidak langsung penyakit fisik yang secara tidak langsung bisa menyebabkan gangguan kejiwaan seperti apa? Penyakit yang mengganggu metabolisme otak, ya. Misalnya apa? Tipes, malaria, penyakit hati, keracunan dan lain-lain. Ini secara tidak langsung. Nah, sekarang kita sebut apa itu gangguan psikotik ya. Gangguan psikotik itu apa? Gangguan seseorang yang menderita gangguan kejiwaan yang ditandai dengan penurunan fungsi tadi ya, fungsi-fungsi sosial, fungsi pekerjaan, kemudian fungsi perawatan diri ya, itu menurun semua ya. Yang kita sebut sebagai gangguan psikotik ya, orangnya berpikir non realistik ya, tidak realistik berpikirnya ya. Yang psikotik ya, terjadi perubahan yang nyata dan lama. Biasanya
orang yang menderita penyakit gangguan psikotik ini jadi perubahan yang nyata dan lama. Gejalanya apa, seperti apa gejalanya? Yang pertama, orangnya biasanya itu menarik diri dari lingkungan, ya, nggak mau bergaul, ya, nggak mau bergaul dengan lingkungan sekitar. Nah, ya, nggak mau bergaul dengan lingkungan, makanya pentingnya bergaul, ya. Ini sesuai dengan anjuran Rasulullah, ya, harus bergaul dengan orang sekitar, harus ada tetangga, gitu ya, menyapa tetangga, kan gitu ya. Nah, kita tunjukkan kepada kaum muslimin bahwa kita itu sama, ya, karena kita sudah penampilannya aja sudah beda, gitu. Penampilannya aja kita sudah jenggot, sudah, nah kita nggak mau bergaul lagi dengan lingkungan, nah itu tambah dicap sama masyarakat, ya, dicap, wah ini, apalagi kalau kita dimasukkan nanti golongannya teroris, ya bubar sudah akhirnya, ya, wah itu temannya teroris itu, padahal kita sama sekali nggak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan teroris, ya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan teroris kita. Ustadz kita pun tidak ada kaitannya sama sekali dengan teroris. Nah, kita sudah dicap karena kita nggak mau gaul atau kita terlalu tertutup, ya, tidak terlalu tertutup, ya, tentunya dengan batasan-batasan tertentu, tentunya bukan juga terus bergaul bebas-bebasan begitu juga bukan, gitu ya, bukan seperti itu. Artinya kita harus bergaul lah kepada masyarakat, kita tunjukkan Islam yang sunnah seperti apa. Menarik diri dari lingkungan, ya, contohnya seperti biasanya teroris kan juga gitu, ya, menarik diri dari lingkungan, ya, sembunyi kan, dakwah juga gitu, dakwah kan sembunyi, nggak berani terang-terangan, ya. Hidup dalam dunianya sendiri, ya, pokoknya ini saya sendiri. Kedua, pasien tidak punya masalah dengan dirinya. Nah, ini hati-hati, kadang datang ke kami, ya, sebagai penterapi itu pasien itu datang, saya tidak punya masalah apa-apa, tapi yang merasakan adalah orang sekitar bahwa dirinya itu berubah, tidak seperti yang dulu, sudah mulai aneh-aneh, tapi dia nggak merasa aneh, ya. Dia seperti merasa tidak punya masalah, padahal banyak masalah. Nah, ini juga merupakan suatu gangguan juga, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesulitan berpikir dan memusatkan perhatian. Sulit untuk berpikir jernih, ya, sulit berpikir bersih, ya, apalagi bersih, ya, kesulitan berpikir, ya, dan memusatkan perhatian, sulit memusatkan perhatian, ya, gagal fokus istilahnya, sulit untuk fokus, ya. Kemudian gelisah, ya, tingkah laku aneh-aneh, ya, bicaranya kacau, ya, nah, makanya kalau bicaranya sudah ngalor ngidul, bicaranya jelas gitu, ya, apa yang diomongkan loncat-loncat, gitu, ya, ini jangan-jangan sudah menderita gangguan psikis, ya. Kemudian sulit tidur juga, tanda-tanda awal sulit tidur, ya. Kalau orang orang dewasa itu kita butuh istirahat tidur secara medis itu 6-8 jam. Nah, 6-8 jam secara medis, ya, orang dewasa. Nanti kalau sudah mulai umur, ya, mulai lansia, mulai tua gitu, ya, itu akan berkurang dengan sendirinya, ya. Jadi tidak perlu mengkonsumsi obat. Nah, itu masih banyak pasien-pasien yang usia lansia pengennya enak tidur terus gitu, ya. Banyak, sehingga mereka akhirnya kalau nggak minum obat nggak bisa tidur akhirnya, kan gitu. Kemudian mudah tersinggung dan marah, mudah tersinggungan, ya, hati-hati kalau kita sudah mulai mudah tersinggungan, mudah marah-marah, ya. Kemudian mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata, ya, sensitif, ya, ada omongan orang itu kita itu rasanya kayak dihina gitu, ya. Kayak kita itu kayak merasa sakiti. Nah, itu juga merupakan suatu gangguan psikologis, ya. Keyakinan keliru. Ada orang membuntuti, ya, seperti ada orang yang membuntuti, ada orang yang ingin membunuh, ya. Bukan fisik yang aneh, ada hewan atau benda tak lazim di tubuhnya, gitu, ya. Seperti, wah ini dok, tubuh saya ini penuh dengan ini semut, nih, banyak semut di sini, ya. Padahal nggak ada semutnya, ada yang mengeluh seperti ada semut, banyak semut di sini, ya. Ternyata sensasinya yang ada adalah geringgingan, nah, bahasa Jawa geringgingan, nah, dikira semut berjalan, nah, dia nyata melihat ada semutnya, banyak semutnya di sini, semutnya. Dan itu hanya sensasi geringgingan, kesemutan, bahasa Indonesia-nya kesemutan. Kadang ada masalah dalam melakukan tugas sehari-hari. Nah, ini juga merupakan salah satu tanda-tanda, ya, mulai ada gangguan psikologis, ya. Dan tidak merawat diri. Nah, ini mohon maaf, ini perawatan diri itu penting, ya, karena kita harus menjaga, selaku muslim kan harus menjaga kebersihan, ya, kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat. Nah, ini perlu diperhatikan. Apabila kita menurun
dalam merawat diri kita ya mandi aja berapa misalnya ya memang tidak tidak wajib mandi mungkin seminggu sekali gitu. Kan baunya kayak apa kalau di Indonesia, mungkin kalau di Saudi itu mandi 3 hari 4 hari nggak bau, kalau di Mekah di Madinah itu 3 hari 4 hari nggak mandi nggak apa-apa. Nggak bau. Kalau di iklim tropis di Indonesia seperti ini nggak mandi 2 hari aja sudah mulai bau. Nah, perawatan diri ya juga apa itu namanya rambutnya tidak acak-acakan ya, dan gimbal dan lain sebagainya ya, seperti itu. Perawatan diri perlu diperhatikan. Nah, ada 2 ini saya kira nggak perlu saya sampaikan, ini terlalu detail. Saya lompati saja bahwa psikotik itu terdapat penurunan berat dalam menilai daya realita. Ya. Daya realitanya itu terjadi penurunan, dia tidak bisa menilai secara realistis kehidupannya, ya, kehidupan di dunia ini. Tidak bisa secara realistis. Ya. Ini saya kira nggak perlu, ini saya lompati. Nah, ini yang kita sebut sebagai psikotik fungsional, gangguan jiwa berat yang diakibatkan adanya satu stresor psikologis, ya, murni psikologisnya, ya. Jadi bukan karena organ, ya, seperti yang satunya tadi, organnya yang kena, misalnya benturan, ya, kecelakaan. Nah, ini yang sering terjadi, sering dapat pasien kan pasca kecelakaan, ya, kemudian tidak sadarkan diri, ya, kemudian apa itu opname, kemudian operasi kepala, ya, kepalanya operasi. Nah, itu nanti akan menimbulkan gejala sisa. Ya, biasanya akan terjadi gangguan di otaknya. Sedangkan yang ini yang kita sebut sebagai gangguan jiwa berat yang diakibatkan oleh stresor psikologis, ya, murni psikis, ya. Contohnya apa? Skizofrenia, istilah medisnya skizofrenia. Skizofrenia itu gangguan jiwa berat, gampangannya seperti itu. Kemudian gangguan bipolar. Gangguan bipolar itu gampangannya adalah gangguan adanya episode kadang orang itu merasa gembira sekali, ya, kadang merasa sedih sekali, ya, itu sedih berganti, ya, gangguan perasaan, ya, gangguan perasaan gembira yang berlebihan, kemudian berganti atau sedih sangat dalam sekali, bahkan sampai mau bunuh diri dan lain sebagainya, seperti itu yang kita sebut dengan gangguan bipolar. Saya kira tidak perlu saya loncati. Ini juga tadi sudah kita sampaikan. Nah, ini adalah gangguan psikotik. Contohnya apa yang ringan? Gangguan depresi, gangguan cemas. Ya. Gangguan depresi, gangguan cemas. Ini yang tadi gangguan skizofrenia, yaitu satu gangguan jiwa berat yang ditandai dengan gejala terpecahnya unsur-unsur kepribadian, ya, yaitu proses berpikir, kemauan, alam perasaan, persepsi, perilaku. Nah, ini anunya, ya, apa etiologinya? Etiologi itu apa? Semacam tidak ada penyebab pasti. Dikatakan secara teori tidak ada satu penyebab pasti skizofrenia, gangguan jiwa berat, ya. Banyak faktor yang berkontribusi bersama-sama, antara lain kondisi kelahiran bisa, ya, pre-kelahiran juga bisa, ya, cedera otak, trauma, ya, tekanan sosial dan stres, ya, karena kehidupan modern sekarang menuntut suatu persaingan, ya, saling gontok-gontokan, saling sikut-sikutan, ya, memperebutkan jabatan, memperebutkan harta benda, ya, memperebutkan manisnya kue dunia, nah, gitu, ya, itu gontok-gontokan sehingga menimbulkan stres, ya, menimbulkan stres. Faktor genetik ini tadi sudah faktor genetik, bahkan pemakaian narkoba akan menjadi faktor pemicu terjadinya gangguan jiwa berat. Ini saya kira tidak perlu, ini terlalu detail. Juga terlalu detail. Ini saya kira tidak perlu. Ini saya kira tidak perlu juga, ini terlalu detail, yang saya sekalikan yang umum-umum saja. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, gangguan depresi, ya. Seseorang menderita depresi, gambarannya seperti apa? Gambaran fisiologis atau gambaran fisiknya yang tampak apa? Lesu, mudah lelah, ya, tidak ada tenaga, ya, mudah lelah. Orang kalau sudah mulai lelah, aja capek, aja bawaannya capek, ya, itu jangan-jangan sudah
depresi ya, gangguan depresi, sudah menderita gangguan depresi ya, meskipun dalam taraf ringan ya, lesu, lelah ya, capek ya, tidak ada tenaga, loyo, nah itu ya. Dan insomnia, insomnia itu tadi, insomnia itu tidak bisa tidur, atau hipersomnia atau kelebihan tidurnya. Kemudian retardasi psikomotor itu apa? Retardasi psikomotor, gerakannya mulai melamban, gerakan matanya melamban, gerakan bicaranya juga melamban, gerakan tangan dan kakinya melamban. Kemudian libido terganggu. Nah, ini libidonya para bapak-bapak dan para ibu-ibu sekalian mulai terganggu, jangan-jangan kena depresi. Nah, ini cepat di terapi, cepat di terapi ya. Terganggu libido, tidak nafsu, ya. Yang sudah rumah tangga, ada rasa bosan. Nah, itu juga jangan-jangan mulai kena depresi kalau saking banyaknya banyaknya pikiran, banyaknya aktivitas dan lain sebagainya. Turunan berat badan dan peningkatan berat badan juga ya. Badan menurun atau justru berat badan meningkat. Ini juga merupakan salah satu tanda orang depresi ya. Orang depresi tidak makan ya, maksudnya nafsu makan juga akan menurun. Dia tidak nafsu makan, tidak mau ya. Meskipun disuguhi ayam ingkung ya, ayam ingkung yang enak itu ya rasanya hambar aja. Dia lagi depresi, mau makan enak, disuguhi coklat juga tidak ada rasanya. Ya. Sehingga mengakibatkan kalau tidak mau makan penurunan berat badan kan gitu. Berat badannya akan menurun. Atau sebaliknya terjadi peningkatan berat badan ya. Manifestasi dari depresi, dia makan terus ya, pelampiasannya nggak makan sampai 6 kali 8 kali sehari dengan porsi piring penuh ya. Atau dengan ngemil aja terus ya, gemuk akhirnya, peningkatan berat badan. Nah, itu adalah pelampiasan ya dari rasa depresinya dia ya. Itu gambaran fisiknya. Kemudian gambaran emosinya seperti apa orang depresi itu? Itu tadi yang pertama adalah mood depresi. Ya, sedih aja itu. Rasanya perasaan ini bawaannya melo, ya, sedih aja itu. Nggak ada enak-enaknya, ya, nggak ada senang-senangnya, nggak ada. Sedih aja itu kadang termanifestasi di muka, ya, di mukanya tampak murung, ya, tampak murung aja. Kelihatan kalau orang depresi kan tampak murung ya. Kemudian iritabilitas ya, irritable orangnya. Irritable itu mudah tersinggung, sensitif, mudah tersinggung, sensitif ya. Ada omongan sedikit saja sudah rasanya kayak menyinggung dia. Kemudian unhindun ya, tidak bisa merasakan kesenangan ya, Ya. Kemudian ansietas, cemas saja, khawatir aja ya, khawatir tentang dirinya, khawatir tentang kehidupannya, khawatir tentang nyawanya, mau mati, takut mati dan lain sebagainya ya, ansietas ya. Jadi memikirkan sesuatu yang belum terjadi, ya, cemas, khawatir terus. Kehilangan minat dan semangat ya, tidak semangat ya, biasanya semangat kerja tinggi, biasanya semangat silaturahmi ke teman itu tinggi, semangatnya menurun ya, bahkan tidak bersemangat saja. Dan tadi menarik diri juga merupakan salah satu tanda dari gambaran emosi. Kemudian ada gambaran di kognitifnya ya, seperti apa? Mengkritik dirinya sendiri ya, selalu menyalahkan dirinya sendiri, ya, perasaan tidak berharga, selalu perasaan bersalah. Kadang ada yang muncul itu yang datang ke kami ya, mencari pertolongan ke kami itu selalu ada anak yang selalu minta ampun aja sama orang-orang dia, keliling aja. Lalu sapora terus muter aja gitu ya. Jadi seperti itu ya. Merasa bersalah saja. Padahal tidak pernah berbuat apa-apa, yang salah-salah juga nggak pernah, tapi keliling minta ampun sama orang-orang ya. Minta ampun, minta salah, mohon maaf dan sebagainya seperti itu. Kemudian pesimis ya, tidak optimis ya. Pesimis saja ya, nggak ada harapan, pesimis orangnya ya. Tidak ada rasa optimismenya, tidak ada ya. Tidak ada harapan, ya. Putus asa, ya. Frustasi, bahkan sampai ingin mengakhiri hidup, ya, sampai mau bunuh diri ya. Biasanya awal-awalnya ditandai dengan percobaan dulu ya, percobaan bunuh diri. Kemudian perhatian mudah teralih ya, tidak fokus ya, mudah teralih. Konsentrasi juga buruk ya, tidak pasti dan ragu-ragu. Kemudian keluhan somatik ya, keluhan badan ya,
gangguan memori ya, mudah lupa kadang ya, baru naruh kunci di mana tadi ya, padahal kunci atau kacamata di mana, kacamatanya di sini, kacamata saya di mana, kacamata saya di mana, ternyata di sini ya gitu. Gangguan memorinya sudah muncul ya. Dan juga gangguan depresi ini disertai dengan waham dan halusinasi. Ya, halusinasi seperti tadi ya, mendengar bisik-bisikan atau melihat bayangan. Ya. Kalau waham itu, wahamnya adalah suatu keyakinan yang keliru. Nah, itu namanya waham. Wah, sudah waham. Yang paling banyak sekarang banyak orang yang waham kebesaran ya, merasa besar gitu ya. Banyak waham kebesaran. Ya. Banyak ya, ini ya saya, ini loh saya, oh, ini masjid ini kalau nggak ada saya nggak bisa berdiri ini masjid ini. Nah, ada yang kayak gitu juga ya. Oh ini imamnya kalau nggak saya ini jamaah nggak khusus semua, imamnya saya ini imamnya. Jangan-jangan kena waham sudah. Itu yang kita sebut sebagai waham. Nah ini gejala utamanya orang depresi itu afeknya depresif atau sedih aja, itu perasaannya sedih, ya, murung ya, kehilangan minat ya, dulunya misalnya kehilangan hobi contohnya ya, misalnya dulu hobinya apa ya, hobinya futsal misalnya atau hobinya badminton, sekarang itu sudah apa itu tidak terlalu hobi, sudah nggak hobi, nggak menarik lagi. Itu hobinya ngaji ya, hobinya ngaji sekarang nggak mau ngaji. Hobinya ngaji ya, hobi ngaji kan bagus ya, kemudian tidak mau ngaji sama sekali ya. Itu kehilangan minat dan kegembiraan. Kemudian juga berkurangnya energi yang menyebabkan mudah lelah, mudah capek, baru kerja sedikit saja sudah mulai cacat, sudah merasa capek saja. Itu merupakan itu namanya tanda-tanda dari gejala utama dari depresi. Gejala lainnya ini sama, saya kira sama seperti tadi ya, konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang ya, tidak punya harga diri ya, harga dirinya rendah istilahnya ya, istilahnya di media, harga dirinya rendah ya, minderan ya, orangnya minder ya, tidak punya harga diri, minder ya. Kepercayaan diri ya, tidak pede, nah, bahasanya tidak pede atau PD-nya berkurang ya, tidak pede, padahal dia memiliki suatu kemampuan yang luar biasa di dalam dirinya. Ya. Kemudian gagasan terhadap rasa bersalah dan tidak berguna, merasa diri tidak berguna, merasa bersalah saja, pesimis, pandangan masa depan suram, ya tidak ada harapan, ya ada itu apa itu sedih saja itu ya, pandangan masa depannya tidak ada harapan sama sekali seperti itu. Gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, kemudian tidur terganggu, nafsu makan berkurang. Ini sama seperti tadi. Ini sama seperti tadi. Saya kira tidak perlu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Materi yang pertama ini mudah-mudahan nanti ke depan dapat materi yang lain yang masih banyak yang perlu kita sampaikan. Oleh karena itu yang pertama untuk terapi, saya katakan di awal tadi bahwa terapi dalam ilmu medis, ya, medis kedokteran kejiwaan itu ada dua, terapi farmakologi dan terapi non farmakologi. Nah, terapi non farmakologi salah satunya adalah psikoterapi. Nanti psikoterapi itu macamnya banyak sekali, ada yang psikoterapi suportif, ada psikoterapi keluarga, ada psikoterapi kelompok, ada psikoterapi kognitif, ada kognitif behavior, ada hubungan kognitif behavior terapi dan lain sebagainya, atau yang kita sebut dengan terapi konseling lah namanya, atau yang kita lebih awam lagi kita katakan terapi healing ya. Healing kan penyembuhan, ini penyembuhan non obat namanya healing ya, terapi atau healing non obat, tidak pakai obat ya. Karena apa? Karena ada tadi ada apa nih, sakit hati, untuk menghilangkan sakit hati. Misalnya kalau remaja-remaja sekarang ini ya suka pacaran, putus pacar, sakit hati, saya mau healing, ya, itu maksudnya itu ya, mau healing, atau apa itu namanya penyembuhan, atau kita sebut dengan self healing ya, atau apa penyembuhan diri sendiri ya, seperti itu. Jadi itu hanya istilah saja, istilah di awam, healing atau penyembuhan. Di bidang medis kedokteran kejiwaan itu istilah yang paling lebih komprehensif adalah psikoterapi. Jadi ada terapi setelah psikis ya, namanya psikoterapi. Atau dalam bidang psikologis biasanya namanya konseling. Cuma ada sedikit aja bedanya dengan istilah-istilah itu ya. Maknanya juga sedikit aja bedanya, tidak terlalu banyak. Namun yang paling yang viral di kalangan
terutama kalangan remaja itu healing ya, untuk kadang bisa untuk rekreasi, saya mau healing rekreasi gitu ya. Mau healing dulu kayak mana ke Bromo ya, healing ke Bromo dulu ya, gitu kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya sama ya psikoterapi. Jadi ada usaha untuk melepaskan kepenatan, melepaskan sakit hati, kekecewaan, apa itu pokoknya pikiran-pikiran yang tidak nyaman itu dilepas. Diobati, healing, saya mau healing dulu, rekreasi maksudnya, seperti itu ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Waktu saya kembalikan dulu ya ke Mas Bobi ya. Jazakallahu khairan. Masya Allah, penjelasannya begitu sangat jelas ya. Jadi kita lebih mengetahui apa itu depresi sebenarnya ya dok ya. Jadi perlu memang kita melihat suatu gejala-gejala atau tanda-tanda itu yang membuat kita tuh, oh ini kita nih sekarang berada di posisi yang mungkin masuk pada kriteria depresi itu sendiri dok. Baik, mungkin tadi dokter bilang bahwasanya healing itu merupakan tindakan penyembuhan non medis ya dok ya. Jadi mungkin sedikit terjawab ke kita bahwasanya healing itu merupakan bagian dari penyembuhan atau mungkin sedikit pencegahan dari timbulnya sebuah depresi itu tadi ya dok ya. Mungkin kita mau jalan-jalan ke Bromo tadi dokter bilang itu merupakan bagian daripada healing. Ya mungkin ini sedikit terjawab istilah healing itu sendiri dok. Baik, ini mungkin ada sedikit pertanyaan lanjutan dari apa yang dokter sampaikan tadi dok. Mengenai penyebab depresi dok. Jadi banyak yang bilang bahwasanya depresi itu juga disebabkan oleh trauma ketika dia kecil dok. Mungkin saat kecil itu terjadi kekerasan atau mungkin mungkin dengan orang di sekitarnya. Nah, timbulnya itu baru di saat dia usia besar. Apakah memang itu merupakan salah satu faktor juga dok untuk penyebab dari depresi itu tadi dok? Ya, betul ya, seperti itu juga ya. Jadi adanya trauma-trauma di masa kecil ya. Kekerasan di masa kecil, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Ya. Atau kekerasan seksual bahkan itu akan menimbulkan suatu trauma tersendiri yang nantinya suatu saat itu akan muncul pada waktu bahasanya tergantung dari mekanisme pertahanan jiwa. Jadi ingat bahwa di dalam diri kita sendiri dianugerahi oleh Allah namanya mekanisme pertahanan jiwa. Kita punya daya imun jiwa. Nah, kalau di fisik juga ada kan imunitas, daya imun. Nah, dikasih vaksin biar daya imunnya kuat. Nah, itu juga jiwa. Kita dibekali oleh Allah ada daya imun jiwa kita atau yang kita sebut dengan mekanisme pertahanan jiwa kita. Nah, mekanisme pertahanan jiwa. Nah, itu ada ya di dalam dalam diri kita masing-masing itu ada. Oleh karena itu nanti masih tergantung kuat enggak mekanisme pertahanan jiwanya terhadap trauma-trauma yang lalu ya, trauma-trauma yang pernah dialami itu bisa nggak beradaptasi. Artinya beradaptasi itu bisa nggak dia menetralisir atau bahkan menghilangkan trauma-trauma yang terjadi dulu itu bisa menghilangkan nggak dengan kemampuan dirinya sendiri. Kalau tidak mampu tentunya dia akan terjadi sakit, ya, sakit psikisnya karena kalah pertahanan jiwanya, ya, pertahanan imunitas jiwanya kalah sehingga terjadi gangguan jiwa seperti itu. Pertanyaan yang masuk di kolom chat di Zoom kami dok. Yang pertama tadi mungkin bertanya apakah depresi itu memang harus diobati dengan obat. Ya mungkin tadi dokter juga sudah sampaikan memang ada penyembuhan medis dan non medis. Mungkin sedikit saya tambahkan dok. Apakah penyembuhan medis ini dengan konsumsi obat ini berangsur-angsur seumur hidup atau hanya selang berapa tahun sehingga dia bisa sembuh dari penyakit atau sakit depresinya tersebut dok? Jadi memang kita lihat secara komprehensif gejala yang muncul, seberapa lama dia menderita gangguan psikisnya itu juga sangat penting. Ya. Kita akan mengakses ya, akan menentukan ringannya penyakit gangguan psikis tersebut ya, berat ringannya. Nanti masih tergantung ya. Apabila sudah terlalu berat ya, semisal kita sebut tadi gangguan jiwa berat yang kita sebut dengan skizofrenia, ya tentunya saya selalu mengibaratkan itu dengan penyakit kencing manis. Ya, kencing manis, orang kencing manis itu kan tergantung seumur hidup dengan obat ya. Apabila tidak minum obat maka
kencing manisnya akan naik, kadar gula darah akan naik. Ya. Nah, sama seperti halnya skizofrenia atau gangguan jiwa berat ya, ini yang berat ya, gangguan jiwa berat. Tentunya sama prinsipnya seperti tadi. Ya. Kalau dia tidak mengkonsumsi obat, maka akan muncul gejala-gejala gangguan jiwanya seperti yang kami terangkan tadi. Ya. Akan tetapi apabila gangguan jiwanya masih ringan, kayak cemas, kayak depresi, ya, depresi ringan, sedang, gitu ya, berat, ya, depresi berat, itu masih bisa diobati dan tidak perlu mengkonsumsi seumur hidup, ya, tidak perlu, hanya butuh beberapa waktu, ya, ada waktu tertentu, saatnya nanti kalau sudah stabil tentunya akan diturunkan secara perlahan-lahan obatnya dan akan dilepas, ya. Untuk pengobatan ringan-ringan saja paling ya tidak terlalu lama dia akan sembuh ya dengan pengobatan, atau bahkan dengan gangguan ringan saja itu dengan terapi non farmakologi ya, tidak dengan obat, hanya dengan konseling atau bahkan dengan healing ya, katakanlah dengan healing gitu ya, atau dengan psikoterapi saja, dengan suportif, kita support, kita motivasi, dia bisa sembuh ya, kalau masih dalam taraf ringan. Tapi kalau sudah mulai sedang atau akan mulai gangguan jiwanya sudah mulai berat, itu tentunya akan menggunakan obat. Untuk depresi insya Allah bisa sembuh ya, bisa sembuh. Meskipun juga kadang yang depresi ringan ke sedang itu kadang tidak perlu obat ya, kadang orang tidak mau obat karena takut kecanduan gitu ya katanya ya. Sebenarnya juga tidak seperti itu juga. Kita seperti halnya orang kena flu. Saya ibaratkan kena flu. Orang kena flu itu kalau dibiarkan misalnya dia seminggu atau 2 minggu sembuh sendiri, nggak minum obat apa-apa, sembuh sendiri dengan daya tahan tubuhnya. Begitu juga dengan orang depresi, misalnya depresi dibiarkan saya nanti bisa bangkit sendiri ya, padahal dia lagi depresi ya, lagi stres gitu ya, dibiarkan aja. Iya bisa, tapi butuh waktu lama ya. Butuh waktu lama ya, seharusnya itu dengan obat dia 1 bulannya aja sudah sembuh, dia bisa bulan-bulan nggak sembuh-sembuh, dia sampai 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan tuh nggak sembuh-sembuh ya tanpa obat. Apabila dengan obat tentunya akan lebih singkat ya, masa penderitaan depresinya lebih singkat dengan obat. Seperti itu. Jadi apakah gantung obat terus ya tidak, tergantung ringannya penyakit psikologis yang diderita, latar belakang yang terjadi pada orang tersebut, kenapa sampai gangguan psikisnya seperti itu, latar belakangnya seperti apa, tentunya akan kita pelajari. Itu sangat menentukan sembuh tidaknya pengobatan kita. Demikian. Baik, Masya Allah, ini semakin menarik ya dok ya. Tadi di awal pembahasan sebelum-sebelumnya kita membahas dok juga dok. Jadi apa yang dokter sampaikan tadi merupakan ciri-ciri depresi itu timbul was-was, malah sampai berhalusinasi ada benda di dalam tubuh dan juga perilaku-perilaku lain. Nah kadang kita ini mungkin langsung memvonis bahwa saya ini mungkin kena santet nih ya kan dok. Ada kan kadang-kadang berpikir seperti itu. Atau jadi langsung mereka merujuk pada terapi ruqyah. Nah dokter dari sisi medis ini menjelaskan bahwa itu merupakan bagian dari depresi. Nah jikalau kita menemukan suatu titik tersebut, saran dokter nih apakah harusnya kita ke medis ataukah kita mungkin pada pengobatan yang disebut dengan ruqyah itu tadi dok? Sekali lagi saya informasikan bahwa penyakit gangguan psikis ya, penyakit gangguan kejiwaan gitu ya, itu ada latar belakang yang mendasarinya. Jadi tidak bahasa Jawanya serta-merta itu langsung sakit jiwa gitu ya, tidak mungkin enggak gitu ya. Secara keilmuan medisnya seperti itu tidak mungkin. Pasti ada latar belakang yang mendasari terjadinya gangguan kejiwaan. Sedangkan misalnya kena santet, terus apalagi kiriman ya, dikirim atau kesurupan ya, itu tentunya ada hal lain atau bahasa kami namanya trans ya. Kalau kesurupan itu namanya trans ya. Lagi trans ya. Nah, seperti itu tentunya latar belakang problem masalah dan lain sebagainya tentunya tidak seberat orang kena gangguan kejiwaan. Jadi ya tetap ada latar belakang masalah dan sebagainya, tapi biasanya timbulnya kalau kena seperti itu timbulnya mendadak, biasanya seperti itu. Tapi kalau gangguan kejiwaan itu ada latar belakang yang mendasarinya. Itu yang bisa kita membedakannya seperti itu. Sehingga pastilah kita akan tanya dulu, kita akan wawancara dulu dengan pasien maupun keluarganya. Ini kapan terjadinya perubahan pikiran, perubahan perilaku maupun perubahan perasaannya, mulai kapan? Biasanya kita tanyakan itu.
Oh ini nggak ada, tahu-tahu kayak gini sudah teriak-teriak kayak gini misalnya. Oh jangan-jangan kesurupan. Ya, itu istilah kami memang ada istilahnya trans, kesurupan. Seperti itu. Kalau kesurupan ya nanti baca-baca aja Ustaz, nanti dibaca-baca Ustaz aja udah sembuh sendiri tanpa dokter udah bisa sembuh sendiri. Ya, kalau kesurupan ya dibaca-bacain, konsentrasi, nanti bisa sembuh sendiri. Gangguan jiwa tidak bisa, harus dengan terapi ya. Tapi bisa dua, tadi saya katakan terapi obat dan terapi non obat. Ya, di bidang kami seperti itu. Demikian. Pertanyaan lagi masuk dok, gimana dok untuk menghilangkan malas, meningkatkan gairah kerja dan untuk meningkatkan percaya diri dok? Ya alhamdulillah. Ya, ini butuh motivasi ya. Mungkin lagi depres. Ya, jadi kita bisa merasakan pikiran kita bisa merasakan perasaan kita, dan kita bisa mengontrol perilaku kita. Tentunya kalau kita sudah tidak bisa mengontrol itu semua, tentunya kita akan terjadi gangguan psikis kita. Kita kontrol pikiran kita kontrol perasaan kita kontrol perilaku kita. Nah, kalau kita masih bisa mengontrol, tentunya kita masih sehat. Tapi kalau kontrol kita loss, ya, kontrol kita loss, nah, gangguan psikis akan muncul. Termasuk juga semangat. Ya, kita kan bisa kontrol, ya, semangat kita. Saatnya kita harus semangat tinggi, kita bisa. Ya, kita bisa semangat tinggi lagi mengejar cita-citanya. Ya, pengen hafal cita-citanya, misalnya gitu ya. Kita pengen bacakan, ya harus semangat terus. Ya. Tapi wajar, ya, kalau suatu saat kita lagi malas itu masih wajar akan, tapi cepet-cepet bangkit lagi. Ingat ya, apalagi di kalangan pesantren gitu ya, ingat bahwa insya Allah pahala lebih besar di situ daripada di luar, seperti itu. Jadi, sehingga motivasi akan terus terpupuk. Wajar, saya katakan tadi wajar kalau kita sekali-sekali ngedrop semangat. Tapi harus cepat-cepat bangkit, ya. Cepat-cepat bangkit dan ingat cita-cita kita tertinggi. Cita-cita kita tertinggi adalah ridha Allah, ya. Cita-cita kita tertinggi adalah pahala di surga nanti. Ya, cita-cita kita tertinggi, ya. Itu harus kita selalu tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita dan perasaan kita. Cita-cita tertinggi kita adalah ridha Allah. Cita-cita tertinggi kita adalah masuk surga paling tinggi, ya, gitu, seperti itu. Nah, itulah untuk membangkitkan semangat. Ya. Selalu ingat selalu ingat nasihat-nasihat para ulama, ya, seperti itu, untuk memotivasi. Tidak ada terapi yang paling baik, ya, terapi yang paling jos, ya, kecuali nasihat-nasihat ulama yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, seperti itu. Terima kasih. Masya Allah dok. Dok, mungkin ini semakin menarik dan semakin banyak pertanyaan yang masuk. Namun mungkin waktu yang tidak memungkinkan, insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah dok, Dokter Utama. Namun sebelumnya dok, mungkin dokter bisa kasih sedikit nasihat kepada kita yang mungkin saat ini sedang menghadapi sebuah depresi, atau mungkin sedang kita bilang ini bagian dari gejala-gejala apa yang tadi dokter sebutkan. Mungkin saran dari dokter nih, apa sih yang harus kita lakukan jika kita mengalami hal tersebut dok? Mungkin nasihat terakhir dari dokter nih. Silakan dok. Ini biasanya juga menyerang ke kita juga ya, kita lagi hewan-hewan lagi futur gitu ya. Anda sendiri juga pernah mengalami seperti itu ya, lagi futur, tidak semangat, tidak gairah, mau ngaji malas dan sebagainya ya. Oleh karena itu kembalikan lagi kita punya motivasi, kita punya petunjuk, yang mana petunjuk itu harus tetap kita pegang meski seberapa terpuruknya kita, kita tetap harus bangkit, ingat cita-cita tertinggi kita. Saya kira itu yang akan membangkitkan semangat kita kembali, ya, meskipun seberapa besar problem yang kita hadapi, seberapa pelik masalah yang selalu mendera kita, ingat cita-cita tertinggi kita. Insya Allah semuanya akan jadi ringan. Dan motivasi yang terbaik adalah di dalam diri kita sendiri ya. Kalau orang lain hanya sekedar menyarankan, orang lain hanya sekedar ngomong, orang lain hanya sekedar motivasi. Yang terbaik adalah dari dalam diri sendiri. Dari dalam diri sendiri, kemauan harus kita tingkatkan. Rasa percaya diri harus kita tingkatkan ya. Bahwa orang yang paling baik di dunianya orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa. Seperti itu. Insya Allah, merinding Anda dengar nasihat Dokter Utama nih, Masya Allah. Memang benar sekali ya dok.
Jadi justru motivasi yang terbesar kita adalah pada diri kita sendiri dok ya. Jadi untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu sehingga kita mungkin ya semoga kita terjauh dari penyakit yang kita namakan tadi sebuah depresi tadi dok. Baik Dokter Utomo, jazakallah khair atas waktunya, atas pemaparannya, atas ilmunya dok ya. Ya kita berharap kita bisa bertemu lagi dengan Dokter Utomo di pertemuan berikutnya ya dok, karena mungkin ini masih panjang sekali pembahasannya dok. Jadi tadi dokter tentang psikomatis aja mungkin tema yang menarik untuk kita bahas. Jadi mungkin suatu sakit yang kita alami dalam tubuh kita itu ternyata bagian dari gangguan depresi itu tadi dok. Baik, mungkin insya Allah kita akan mengundang Dokter Utomo lagi untuk memberikan pemaparan lagi kepada kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair kepada Dokter Utomo atas waktunya. Semoga Allah selalu menjaga dokter, semoga ilmu yang dokter berikan pada kita ini menjadi berkah untuk dokter sendiri. Baik, dan juga kepada pemirsa dan pendengar suara Radio Al Furqon dimanapun Anda berada, kami mohon maaf sekali. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk baik dari Zoom maupun dari chat di sosial media kami, mungkin kami tahan dulu, insya Allah nanti akan pertemuan berikutnya kita akan langsung sampaikan kepada Dokter Utomo. Baik, mungkin demikian pertemuan kita dan program kita Bincang Sehat bersama Dokter Utomo pada sore hari ini. Kami mohon izin dari studio Al Furqon TV dari Mahat Al Furqon Al Islami Gresik bersama Ana Bobi Abu Khalid mohon undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.